Assalamualaikum, kali ini saya akan kembali membahas tentang teknik pemasangan keras Shanghai. Agak beda dari tutorial yang kemarin, kali ini keras Shanghai-nya dipasang dengan pelapis yang minim dengan tindasan. Ini biasanya digunakan untuk jahitan-jahitan halus. Bagaimana cara menjahitnya? Yuk simak tutorial ini sampai selesai. Nah, ini bagian badan dari baju yang akan kita pasangi dengan keras Shanghai. Sudah dijahit seperti ini. Modelnya dengan resleting di bagian belakang. Sehingga ini kita gunting pola keras Shanghai-nya. Untuk teman-teman yang belum bisa membuat pola keras Shanghai, bisa dilihat di postingan saya sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan mulai menggambar pola untuk lapisannya. Kita akan pergunakan lagi pola badan yang sudah digunakan untuk menjahit bagian baju ini. Kita akan jiplak sebagai lapisannya. Kita gambar di pola bagian depan dulu. Kita ukur dari kerung leher turun sebanyak 3-5 cm. 3-5 cm ini merupakan lebar lapisan yang akan kita gunakan. Lalu kita bentuk garis lengkungnya. Lalu selanjutnya kita akan menggambar pola lapisan pada bagian badan belakang. Ini jaraknya disamakan dengan pola depan, yaitu 3-5 cm. Dan kemudian kita buat garis yang baru lagi. Pola lapisan leher yang sudah kita buat ini bisa langsung kita gunting atau bisa kita jiplak dulu supaya nanti pola badannya bisa dipakai lagi ya, jadi tidak terpotong. Nah, ini sudah saya jiplak dengan kertas biasa. Ini lapisan depan dan ini lapisan bagian belakang. Nah, supaya nanti teman-teman tidak bingung, ini saya kasih nama TM artinya tengah muka dan TB artinya tengah belakang. Nah, pola-polanya sudah selesai. Selanjutnya kita akan mulai menggunting pola-pola ini di atas kain. Pertama kita akan menggunting pola kerahnya. Kain kita lipat dua seperti ini dan di atasnya kita pasangi pola. Ini bagian serat memanjang dan ini melebar ya. Kita pasangi. Untuk teman-teman yang mau praktis bisa juga kainnya sekaligus dilapis 4. Tapi ini saya gunting satu persatu dulu. Saya semat polanya, kemudian kita gunting. Pemberian kampuh cukup 1 cm. Keliling. Dan kemudian kita gunting polanya seperti ini. Karena kita membutuhkan 4 helai, maka kita gunting sebanyak 2 kali. Lalu selanjutnya kita akan menggunting pola lapisannya. Terlebih dahulu kita perhatikan model bajunya. Bagian belakang resleting, maka pada lapisan belakang kita kasih kampuh, sedangkan bagian depan atau tengah muka terletak di lipatan, maka begitu juga lapisannya juga harus terletak di lipatan kain. Kita gunting dulu bagian lapisan leher bagian belakang sesuai dengan pola badan bajunya, maka lapisan belakang ini akan kita potong terputus semua atau setiap sisi dikasih kampuh. Ini tengah belakangnya. Kita semat dulu polanya di atas kain, lalu kita gunting. Kampuh 1 cm cukup. Kemudian untuk bagian bawah lapisannya tidak perlu dikasih kampuh, tidak apa-apa. Nah, motongnya mepet saja seperti ini. Nah, lapisan belakang sudah. Selanjutnya kita akan memotong lapisan depan. Sama seperti tadi, setelah kita memperhatikan pola badan bajunya, maka lapisan tengah mukanya kita letakkan tepat di lipatan, sesuai dengan model bajunya. Ini bagian TM, kita letakkan berhimpit tepat di lipatan kain. Nih TM-nya ya. Kita semat dulu polanya.
Kita gunting, bagian bawah tidak perlu dikasih kampuh. Kemudian bagian yang lainnya kita beri kampuh sekitar 1 cm. Nah, sudah selesai baik pola lapisan maupun pola kerahnya. Selanjutnya, sebelum menjahit, kita akan memasang lapisan untuk masing-masing pola. Untuk lapisan kerahnya bisa disesuaikan dengan kondisi dan kesukaan teman-teman. Kali ini saya menggunakan kain pasir. Kain pasir penampakannya seperti ini, ada lapisannya seperti pasir, ada juga yang menyebutnya dengan morigula. Selanjutnya untuk lapisan dalam kerahnya, kita menggunakan kain viselin yang tipis saja supaya rapi. Kita lapisi semuanya. Lalu kita akan mulai mengerjakan dan menjahit bagian kerahnya dulu. Kita satukan pola kerah masing-masing seperti ini, bagian baik bertemu dengan bagian baik, dan kita akan menjahitnya dari bagian buruk sesuai dengan tanda kampuh. Ini kita satukan dulu. Setelah menyatu, kemudian kita akan menjahit sesuai dengan alur atau tanda garis polanya. Nah, seperti ini. Kita jahit. Setelah dijahit, kita perlu mengecilkan kampuhnya supaya nanti ketika dibalik hasilnya jadi rapi. Setelah dikecilkan, kita gunting cacah. Bagian sisa kampuhnya berfungsi agar ketika dibalik bagian yang lengkung kelihatan luas atau tidak kaku dan menarik-narik. Ini kita balik, kita bantu dengan setrika supaya hasilnya rapi. Nah, seperti ini bentuk kerahnya. Selanjutnya kita akan memberikan penanda supaya lebih mudah ketika memasang. Gunakan penanda yang baik. Kalau ini saya gunakan pensil yang kalau disetrika nanti hilang. Jadi untuk teman-teman di rumah, gunakan penanda yang baik ya, jangan sampai penanda yang nggak bisa hilang bekasnya. Nanti bajunya jadi jelek. Baik, kita tandai polanya. Selanjutnya, pola kerah ini akan kita pasangi pada pola badan baju. Sebelum itu, seperti biasa, kita gunting cacah dulu bagian kerung leher. Sebelumnya, kita tandai dulu bagian tengah ini, tengah mukanya, ini garis putih, lalu kita cacah agar garis lengkungnya lebih luas dan tidak menarik. Setelah itu kita akan mulai memasang kerahnya dari bagian tengah muka yang tadi sudah kita tandai. Kita semat seperti ini ujung kerah depan. Kita pasang sepanjang kerung leher. Nah, kemudian kita jahit kerahnya pada pola baju. Jahit secara perlahan, tidak usah terburu-buru, jangan sampai bagian bawah ada yang terjepit. Nah, sudah selesai seperti ini. Ini kita rapikan dan kita sisihkan dulu, kemudian kita beralih ke lapisan dalam kerahnya. Lapisan dalam kita akan menyatukannya pada bagian bahu. Tengah belakang, tengah muka, dan bahu adalah bagian yang ini. Ini kita satukan. Kita semat. Lalu kemudian kita jahit di kedua sisi bahu. Setelah bahu menyatu, ini kita buka kampuhnya supaya bagian bahu nanti tidak terlalu tebal, lalu kita obras pinggirannya. Ini hasilnya setelah diobras. Selanjutnya kita akan memasang pola lapisannya. Sebelumnya kita cacah dulu kampuhnya yang melengkung. Kita pasang di atas pola kerah sehingga posisi kerah nanti terjepit di sela-sela pola badan baju dan pola lapisan. Kita satukan mulai bahu, garis sambungan bahu kita saling pertemukan antara bahu pada pola baju dan bahu pada pola lapisan. Ini lalu kita semat dari bagian dalam karena nanti kita akan menindasnya tepat di jahitan kerah kita sebelumnya.
Kita pasangkan lapisannya, kita ratakan di sekeliling kerung leher. Lalu kita jahit. Setelah dijahit seperti ini, kemudian bagian lapisan kita tindas. Menindasnya jaraknya sekitar 1 hingga 2 mm dengan posisi kampu ikut terjahit di lapisannya. Nih, jahit kecil ya. Posisi kampu ikut tertindas. Seperti ini hasilnya. Lalu selanjutnya kita akan merapikan posisi lapisannya. Bagian tengah belakang kita lipat lapisannya ke dalam seperti ini. Lalu kita semat. Kemudian bagian yang lain kita ratakan di sekitaran pola bajunya. Setelah disemat, lalu selanjutnya kita akan mulai mengesum dengan jahit tangan. Pada bagian tengah muka kita sembunyikan benangnya sedemikian rupa sehingga tidak kelihatan. Ini gunakan satu helai benang saja ya, supaya lebih rapi. Jahitnya di dalam dengan rapi. Nah, setelah sampai ujung lapisan seperti ini, kita akan menggunakan tusuk silang. Ini kita jahit di lapisan, kemudian kembali turun lagi ke arah baju, kita ambil 1 hingga 2 serat kainnya, kemudian kembali ke atas lagi, lalu ke bawah, kita ambil 1 hingga 2 serat, dan selesaikan sampai selesai. Nah, maka ini sudah selesai semua proses penjahitan pola keras Shanghai dengan sistem pelapis. Ini biasanya digunakan untuk jahitan sistem halus, butik-butik, baju pengantin. Dan ini kerahnya memang minim tindasan karena biasanya kalau untuk baju-baju pengantin atau baju-baju eksklusif itu kan bahannya bahan satin, bahan sutra. Jadi dia kalau ditindas jadi kurang baik. Nah, seperti ini hasilnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.